Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku siman dalam Kristus, segenap adorator. Ya, kapel dibuka lagi. Memang masih ada pembatasan PPKM. Nah, ini diperpanjang lagi ya. Kita sudah masuk level 2 Surabaya ya. Dulu level 4 ya, tidak boleh ada aktivitas. Di kapel-kapel tidak boleh misa. Loh, bukan tidak boleh misa, dibatasi. Boleh misa online, ya, pakai streaming. Kita sudah kembali, semoga ada kebiasaan normal. Baru. Ya, masa pandemi mengundang kita untuk kreatif, bagaimana kita tidak lupa berdoa. Sabda Tuhan yang kita dengarkan lebih-lebih di bulan ini. Bulan apa, Romo? Loh, cok lali terusan ngurus. Bulan apa ya, Romo? Lama enggak di gereja ya, Romo? Loh, ya oprek. Justru tidak ke gereja, Anda aktif di media sosial ya. Bukan untuk chatting-chatting atau mungkin apa ya, tapi lebih-lebih kreatif ya. Bahkan kita bisa ke seluruh dunia. Oh ya. Bahkan di rumah saja bangun pagi jam 3 bisa ikut OVC di channel Puspita. Ayo, siapa yang ikut pernah? Oh, saya suatu saat ikut pernah. Ya, jam 3 pagi. Loh, linknya berapa, Romo? Loh, ada yang ngirimi tiap hari itu ya. Kalau Anda sudah subscribe, muncul tiap pagi itu. Jam 3, lalu beberapa tempat misa. Nggak usah bingung mau misa di mana. Gerejanya tutup, Romo. Nggak bisa misa. Jangan cengeng. Tinggal ceklik di depan, memang nggak bisa komuni. Komuni batin, tapi tidak mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Kalau Anda sekarang sudah ikut misa, semoga ya iman kita senantiasa ditambahkan. Betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen, percaya kepada Kristus, rajin berdoa. Ya, memang tidak bisa di ruang adorasi sekarang karena tempatnya sempit dan dilarang di tempat tertutup. Ya, nah, maka pakai ring disiarkan, nah Anda bisa. Ya, kadang-kala ada renungannya Romo Marti. Ya. Marto, Romo Marto Sucito, Marti. Dari kentungan ya, untuk Anda. Ya, merenungkan sabda Tuhan. Lihat Injil yang kita dengar hari ini, Yesus berdoa. Ya, lebih-lebih pada saat-saat penting ya. Menyempatkan berdoa semalam-malaman. Ya, kadang-kala kita perlu vigili. Apa vigili, Romo? Vigil itu doa H-1 suatu peristiwa. Nah, vigil, ada vigili malam Paskah. Itu belum Paskah, Paskahnya nanti besok apa? Yesus tengah malam itu ya, paginya Paskah, Yesus bangkit. H-1. Triduum. Nah, ini beberapa Romo sudah, biasanya September itu ada yang ulang tahun imamat. Triduum, 3 hari sebelum pesta. Novena apa no? 9 hari. Ya, sebelum sebelum pesta, sebelum hari raya, apa? Tadi pagi saya nyalami seorang ibu ulang tahun tanggal 7. Ya sudah 9 hari, Romo. Kami doa di depan Bunda Maria loh. Novena. Nah, untuk kepentingan tertentu, mengapa tidak kita buat sesuatu ya? Aduh, Romo sedih, Romo pacarku atau istriku baru saja meninggal. Oh, ada teman saya ini. Loh apa? Nah, doa, ada sesuatu ya. Atau minta intensi tertentu, dibarengi dengan Yesus ya, sebelum memilih 12 murid rasul, dia doa semalam-malaman. Ya. Lalu besoknya dia memilih 12 rasul itu. Nama-namanya tadi sudah disebutkan dalam Injil. Ya, 12 rasul itu. 2 Simon, 1 Simon Petrus, satunya Simon orang Selot. Yakobusnya 2, Yakobus anak Alfeus dan Yakobus siapa itu? Yakobus anak Alfeus, Yakobus anak Zebedius ya. Ada Yohanes juga ya. Ada Filipus dan Bartolomeus. Ada Yudasnya 2. 1 Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang akhirnya mengkhianati Yesus. Ya, macam-macam murid rasul yang dipilih, tapi dengan dinamika. Peristiwa itu dialami dalam suasana doa. Semoga kita bisa meneladani Tuhan kita Yesus Kristus, menyempatkan waktu doa lebih-lebih untuk hal-hal yang penting.
mau mengambil keputusan yang penting, mau memimpin operasi yang penting, misalkan ya, waduh saya doa. Pribadi atau dalam keluarga. Di masa pandemi ini, kita diajak untuk semakin rajin berdoa. Ya. Kerja harus di rumah, bukan? Dibatasi ke sana, dibatasi ke sini. Jangan lupa berdoa. Ya. Tidak boleh pakai live streaming ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di bulan September ini, bulan Kitab Suci Nasional. Baik tema nasional maupun tema Keuskupan Surabaya. Ayo, tema bulan Kitab Suci Keuskupan Surabaya apa? Nah, jangan sampai ya. Anda harus ikut nginceng di lingkungan. Nah, yaitu kita diajak merenungkan ya, mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan ya. Dalam Injil Markus. Nah, ini sudah di lingkungan mulai ya. Ya, sudah minggu ini ya. Kemarin sudah dibuka hari Senin, hari Minggu, hari Minggu Kitab Suci Nasional. Lalu secara khusus di Surabaya menggunakan tema yang saya sebutkan tadi. Mengenal Yesus Kristus sebagai guru dan Tuhan. Semoga kita tidak lupa membaca kitab suci. Ya. Tiada hari tanpa membaca kitab suci. Saya tiap hari memberi link untuk, biasanya kami olahraga. Tiada hari tanpa olahraga. Bulan September tak ganti. Bukan tidak olahraga, tetap olahraga, tambah. Tiada hari tanpa membaca kitab suci. Loh. Saya sudah hari keberapa ini, mulai tanggal 3 Jumat pertama, saya punya kelompok Jalan Sehat Jase Jupe. Apa orang Jase Jupe? Jalan Sehat Jumat pertama. Enggak boleh pergi-pergi, tapi saya batasi 5 orang, maks 10 kunjungan. Apa orang? Kan umat juga enggak boleh pendalaman kitab suci di lingkungan. Itu dibatasi keluarga tok, lalu pakai Zoom. Tapi saya ya, dengan alasan kesehatan, tiap pagi olahraga saya gunakan kunjungan di depan rumah saja. Loh, ini sudah tadi pagi, sudah hari yang ke berapa nih? Ke-5. Jadi datang ke setiap lingkungan 10 keluarga. Cukup di depan rumah saja, datang, ya, doa sebelum membaca kitab, nyanyi dulu. Ya. Terima kasih Tuhan karena loh, lagu itu dong. Bagian terakhir diganti. Terima syukurku Yesus Guru dan Tuhan. Terima syukurku Yesus Guru dan Tuhanku. Loh, kok Yesus Guru? Temanya. Ya, karena ada lagu dari panitia saya buat kreatif ya. Boleh enggak? Boleh untuk kalangan sendiri ya. Dari Mada Bakti diganti. Terima syukurku Yesus Guru dan Tuhanku dan saudaraku. Anda tahu enggak nih? Nah, agak dibaptis juga belum tahu. Baru jadi itu dari Mada Bakti. Orang kuno dulu. Gaya pentatonis dulu dinyanyikan. Ganti kata-katanya untuk pendalaman kitab suci. Lalu doa sebelum membaca kitab suci. Lalu saya bawa kitab suci besar itu. Hari pertama Injil Markus bab 1. 1 perikop dibaca. Selesai doa spontan dari keluarga. Kalau tidak bisa doa ya romonya yang doa diberkati. Semoga bersama keluarga ini diberkati Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah selesai. Pindah ke tempat lain. Sampai 10 kali. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Lalu baca kitab suci lagi. Hanya di depan pintu saja. 5 menit. Ya, kali 10, 50 menit, 1 jam, 1 jam seperempat. Karena dari rumah ke rumah itu naik sepeda. Ini masukkan rangsel. Besar kitab suci yang besar. Kita 5 orang. Kadang-kadang ikut, tadi pagi 7 orang. 2 sepeda motor, 3 naik sepeda. Ya, beri ganti seragam. Wah, untuk memberi semangat ya. Kunjungan membaca kitab suci. Anda tidak usah ikut-ikut saya. Ya. Kalau ikut saya ya boleh, tapi dengan jaga protokol. Ya dok ya, harus sehat. Itu capek ya.
tiap pagi saya olahraga. Salah satunya kalau dulu waktu Maret jalan salib keliling di depan rumah saja, ya seperti itu. Peristiwa berkati pindah lagi 14 rumah. Kembali kepada bagaimana kita tiada hari tanpa membaca kitab suci. Bacalah kitab suci. Dari mana Romo? Baca Injil Markus. Kenapa? Tahun ini tahun Markus ya. Bacalah Injil, gampang ya. Dibaca, direnungkan, ditanggapi dengan doa, lalu semoga kita hidup dari sabda Allah. Kalau Yesus tadi memulai hari-hari yang penting dengan berdoa, semoga kita juga kedapatan rajin membaca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, jeng jeng jeng. Kalau mau tumbuh, jeng jeng jeng. Nih, rusak organnya nih. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Berkatalah untuk kita semua, amin.